salam, dan bahagia. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan CGP tentang modul 2.2. Yang pertama, apa yang guru lakukan jika murid tidak menunjukkan sosial emosional yang baik? Mengulangi lagi perilaku yang tidak sopan misalnya. Baik, untuk, pertanyaan ini yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi profil diri murid, dilanjut dengan melakukan pendekatan personal untuk memudahkan guru melakukan penanganan. Jadi, jika murid tidak menunjukkan sosial emosional yang baik, kita perlu mengidentifikasi profil murid tersebut dari berbagai sumber, misalnya bisa kita manfaatkan, misalnya kita tanya kepada guru sebelumnya atau wali kelas sebelumnya, dengan orang tuanya, kita bisa kolaborasi juga dengan BK gitu. Selanjutnya kita lakukan pendekatan personal, kita lakukan pendekatan terhadap anak itu sendiri untuk memudahkan kita melakukan penanganan. Insya Allah jika kita sudah klop dengan anak, dekat dengan anak, merasa dimengerti oleh kita, maka anak juga akan mendengarkan apa yang kita arahkan gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran? Tentunya dengan menerapkan mindfulness serta didukung dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid kita gitu. Dan tak lupa juga menerapkan KSE, teman-teman. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara emosional dengan kesulitan belajar siswa dan bagaimana mengembangkan emosi yang baik pada siswa? Emosional murid secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan murid dalam belajar, sehingga sering terjadi murid kesulitan dalam belajar gitu, teman-teman. Jadi kalau emosinya itu nggak stabil ya, jangankan murid kita juga ya, kalau misalkan emosi kita nggak stabil, tentu kita juga akan terpengaruh gitu. Jadi sulit untuk menjelaskan. Begitu juga dengan murid, jika emosional mereka tidak stabil, maka mereka juga sulit untuk belajar, sulit untuk menerima pembelajaran. Kemudian bagaimana mengembangkan emosi yang baik gitu. Untuk mengembangkan emosi yang baik, guru perlu menciptakan suasana yang nyaman gitu bagi murid serta kedekatan secara personal dengan murid gitu. Kalau kita care terhadap murid, murid senang dengan kita gitu. Bahkan sering kita temui bahwa emosional murid gitu yang dekat dengan kita itu, murid malah nggak mau kita keluar kelas gitu, di sini aja Bu langsung belajar lagi, kita lanjut lagi gitu, seneng gitu, senengnya nggak ketulungan ibaratnya begitu teman-teman. Jadi ya gimana mengembangkan emosinya, kita pantau gitu, kita menciptakan suasana yang nyaman terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Lanjut untuk pertanyaan keempat, saya merasa kesulitan dalam membangun kerjasama dengan orang tua murid terkait masalah pengelolaan emosional anak. Karena di saat saya berusaha mengelola emosi dan sosial anak di sekolah, tapi di rumah bersama orang tuanya, kondisi tersebut tidak didukung karena latar belakang dari kehidupan keluarga. Apa yang harus saya lakukan untuk memanggil orang tua ke sekolah, bahkan kunjungan ke rumah sudah dilakukan? Baik, karena nggak bisa kita paksain ya, pemikiran kita dengan orang tua sama. Namun perlu kita jalin komunikasi yang baik dengan orang tua, kita libatkan orang tua dalam mengelola atau emosi anak gitu, mengelola emosi anak. Jadi nggak hanya kita aja, jadi orang tua juga harus terlibat seperti itu teman-teman. Sehingga yang tadinya tidak didukung latar belakang kehidupan keluarganya itu akhirnya terselesaikan gitu. Tapi ada juga ya yang mau saya berikan contoh, untuk emosi seseorang itu kadang-kadang memang anak ini kalau di rumah ternyata nurut, bisa di sekolah tidak, seperti itu ya. Jadi ya kalau kita katakan orang tua juga bilang, "Anak aku di rumah tuh baik," gitu, "tapi kenapa di sekolah enggak?" Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita juga sama, saya udah bimbing bagus-bagus di sekolah, tapi ternyata nggak diterapin di rumah, kayak gitu ya. Nah, makanya harus kita jalin kerja sama gitu, komunikasi yang baik dengan orang tua. Untuk pertanyaan kelima, apa yang kurang dari pembelajaran sosial emosional sehingga peserta didik masih ada yang suka bullying gitu ya, dan mengadakan tawuran pelajar, terjerat penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain gitu. Apa yang kurang gitu ya, teman-teman? Pembelajaran sosial emosional itu udah dirancang dengan sebaik mungkin. Namun jika masih ada pelanggaran-pelanggaran atau perilaku-perilaku yang tidak baik, tentu itu adalah pengaruh lingkungan dan budaya yang terkadang menghancurkan PSE yang telah dilakukan. Untuk itu guru harus lebih getol teman-teman dalam menerapkan PSE di kelas. Jadi penerapan KSE atau PSE itu juga belum merata ya teman-teman di kelas. Jadi kalaupun masih kita temukan
yang perilaku anak suka bullying, tawuran, ataupun obat-obatan terlarang, itu juga karena memang belum sempurna proses, penerapan PSE-nya. Namun jika kita sebagai guru merasa sudah sempurna, itu kembali lagi ke anaknya ya, karena mereka memang selain di sekolah ada juga lingkungan yang bisa mempengaruhi mereka, seperti itu. Sekian untuk pertanyaan dari modul 2.2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.